Selamat pagi, siang, sore, malam, Bapak Khairul selaku dosen pengampu mata kuliah Kotak Komputer dan Masyarakat. Kami berempat dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil dari artikel ilmiah populer yang telah kami buat dengan judul Pengaruh Internet terhadap Interaksi Sosial dan Kecanduan Pornografi di Era Modern. Next. Yang pertama, internet kini menjadi bagian penting dari kehidupan modern, mengubah cara kita berinteraksi, belajar, bekerja, dan bersosialisasi. Pada tahun 2023, ada lebih dari 5,16 miliar pengguna internet di seluruh dunia, dan di Indonesia sendiri, kita termasuk ke dalam ada 212,9 juta pengguna internet aktif. Dan itu termasuk ke dalam pengguna yang sangat besar di dunia. Menurut Manuel Castells dalam The Rise of the Network Society di bukunya, internet telah menciptakan masyarakat jejaring yang mengubah cara manusia berkomunikasi, berinteraksi, membentuk kembali struktur sosial dan budaya yang kita lakukan sehari-harinya. Next. Di sini saya akan menjelaskan dampak negatif dari penggunaan internet. Yang pertama adalah penyebaran pornografi, hubungan masalah sosial, gangguan produktivitas, dan juga yang terakhir adalah penurunan kesehatan mental. Salah satu dampak negatif yang muncul dengan kemajuan teknologi dan akses internet adalah maraknya penyebaran konten pornografi. Dilansir dari newsrepublika.co.id, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPPA menyatakan keprihatinannya atas kasus pemerkosaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh seorang anak berusia 17 tahun. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Karena pelaku itu memiliki kecanduan terhadap konten pornografi. Dalam upaya menyelesaikan masalah ini, Kemen PPPA bekerjasama dengan Kemenkominfo, lembaga non-profit, serta pihak swasta untuk memperluas literasi digital dan melindungi anak-anak dari resiko di dunia maya. Penanganan kasus ini dilakukan oleh Polrestabes Bandung, Polsek Pacet, dan serta UPTD PPA Provinsi Jawa Barat dengan pelaku dikenai berbagai pasal terkait pembunuhan berencana dan penggaraan terhadap UU Perlindungan Anak. Selanjutnya, Berikut ada pornografi. Dilansir dari Verywell Mind dalam Kompas.com, ada beberapa cara untuk menangani permasalahan kecanduan pornografi. Yang pertama adalah menetapkan tujuan yang jelas dan berusaha mencapainya. Lalu yang kedua, ada mengubah lingkungan dengan menghindari hal-hal yang memicu keinginan untuk melihat pornografi, ya, kayak termasuknya mengatur ulang perangkat elektroniknya. Lalu ketiga adalah meminta dukungan dari teman dan atau orang terpercaya yang dapat memberikan dorongan untuk tidak kecanduan untuk melihat pornografi. Keempat itu menemukan aktivitas lain sebagai pengalihan saat merasa bosan. Lalu yang terakhir adalah olahraga secara rutin agar bisa menjadi uh, untuk mengalihkan energi aktivitas yang lain lebih positif lagi. Next. Oke, yang terakhir, cara mengatasi kecanduan pornografi sebagai digital native. Nah, dapat disimpulkan ya, kalau misalnya di era digital sekarang ini, internet itu udah jadi bagian integral dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan seiring perkembangan teknologi yang semakin pesat, berbagai platform dan konten-konten yang ada di media sosial itu bisa diakses dengan mudah. Ada juga konten yang bermanfaat, ada pun juga konten-konten yang tidak bermanfaat. Nah, sebagai digital native nih, kita tuh bisa loh untuk ngelakuin pencegahan dengan beberapa cara. Yang pertama, kita bisa membatasi akses penggunaan teknologi. Maksudnya gimana? Jadi kalau misalnya kalian itu selama ini gunain internet, gunain HP itu selama 12 jam sehari, mungkin bisa dikurangi jadi cuma 4-5 jam sehari. Karena itu tuh bisa memicu kita juga untuk mengurangi konsumsi konten pornografi. Yang kedua, kita bisa mencari kegiatan alternatif nih yang lebih produktif. Misalnya kita ngelakuin olahraga, kita juga ngelakuin keterampilan baru, belajar hal-hal baru gitu. Jadi kita nyibukin diri biar perhatian kita tuh dialihkan gitu. Jadi mendorong kita juga untuk ngelakuin konten pornografi atau mengonsumsi konten pornografi. Yang ketiga, kita bisa menghapus semua konten yang berhubungan dengan pornografi. Jadi misalnya udah terlanjur nih sering nonton konten pornografi karena kecanduan teknologi ini juga,
kita berusaha untuk menghapus konten-konten tersebut gitu. Jadi kita nggak bersihin di seluruh perangkat kita konten-konten pornografi, biar kita tuh bisa mengubah kebiasaan kita juga gitu untuk nggak nonton konten pornografi. Nah, yang keempat, kita juga bisa nih untuk mencari konten-konten yang bermanfaat nih, konten-konten yang memotivasi kita untuk mengurangi konten pornografi. Jadi kalau misalnya kita milih konten yang positif, yang bermanfaat, itu tuh bisa ngaruh juga kan ke algoritma teknologi kita gitu. Jadi algoritma platform digital kita tuh bakal nyesuaiin gitu, bakal nyaranin untuk lebih banyak konten-konten yang sesuai dengan minat kalian gitu. Nah, langkah ini tuh juga bisa untuk ngebantu kita mengurangi resiko terpapar konten pornografi yang dapat merusak otak kita juga. Dan itu juga bisa berkontribusi dalam membentuk pola pikir yang lebih produktif dan positif. Next. Berikut adalah referensi yang kami gunakan dalam membuat artikel ilmiah populer ini. Segitu aja presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.